Gak ada orang sholat 2 rakaat yang pertama itu menghatamkan Al-Quran 30 juz, itu gak ada. Kanjeng Nabi aja gak pernah dalam sejarah hidupnya. Gak ada. Kalau ada silakan buktikan. Ini hanya lucu-lucuan, tapi dicatat di dalam kitab. Dan ngendikonya Habib Ali Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Nabi Simtud Duror. Masa kita masih mau membaca karangannya, padahal pengarangnya orang yang halus seperti ini. Lah inilah, oleh sebab itu kenapa saya melarang ya Simtud Duror untuk digalakkan, disebarluaskan di negeri kita Indonesia Raya ini. Karena apa? Pengarangnya itu orang yang suka halu, orang yang tidak mengandalkan akal sehatnya. 102 tahun NU berdiri, namun tetap masih belum bisa menghadapi tantangan zaman ini. Buktinya apa? Iya, sekarang ini nanti ada munas musyawarah nasional ya, alim ulama ya, mestinya ya yang dimusyawarahkan itu apa? Ya mestinya harus isu-isu terkini, dan isu-isu terkini tidak sampai ulama-ulama yang ada di Nahdlatul Ulama menyentuh Mbak Alawi. Gak berani, takut resiko tinggi. Inilah yang namanya ulama yang belum 100% warasatul anbiya. Ulama yang warasatul anbiya itu mampu menengahi antara atasan dan bawahan, bisa menyelami kondisi hati dan pikiran umatnya, jamaatnya, muridnya. Nah, ini namanya ulama yang benar-benar warasatul anbiya. Tetapi kalau ulama ini hanya duduk manis di kursi empuk seperti Ndoro, feodal, seperti Belanda penjajah dulu, ya tidak akan berubah. Agama ini akan tetap menjadi teori saja. Tidak ada praktek yang mengena rahmatan lil alaminnya itu. Ini harus kita perhatikan bersama. Kadang ada yang kurang memahami, kalau NU berdiri tahun 1926 Masehi, kenapa kok sekarang 102 tahun usianya ya? Karena hitungannya itu di Hijriyah. 16 Rajab 1344 Hijriyah. Sekarang kan Sya'ban ya, 1446 Hijriyah. Itu hitungannya pas 102 tahun. 2 tahun yang lalu diperingati di Gor Sidoarjo itu 100 tahunnya. Tetapi kalau Masehinya masih kurang 2 tahun, yakni tahun 2028 yang akan datang. Karena dalam 100 tahun itu ada perbedaan hitungan. Sama seperti Ashabul Kahfi, kalau menurut sejarah yang dipahami ya oleh orang-orang Yahudi Nasrani itu 300 tahun. Tetapi kalau di dalam Al-Quran ditambahi walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a, 9 tahun, karena setiap 100 tahun itu ada selang perbedaan 3 tahun. 3 kali 3 berarti 9, berarti 309 tahun menurut tahun Hijriyah Qamariyah. Kalau menurut tahun Syamsiyah Miladiyah atau Masehiyah ya 300 tahun, berarti 309 tahun di dalam Al-Quran. Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Kalau di NU ini 102 tahun. Sebenarnya usia 1 abad lebih ini itu sudah harus mampu menjawab tantangan zaman ya. Zaman dulu dengan sekarang itu beda. Bisa-bisa juga nanti ada perbedaan update informasi, keilmuan, pemahaman juga. Jadi Munas Alim Ulama nanti itu yang dibahas itu apa? Yang urgent di negeri ini apa? Tentang Ba'alawi ya, tentang nasib bangsa, ekonomi ya, tentang harga diri bangsa, bagaimana kita bisa harmoni di negeri ini. Itu yang perlu dibahas. Nggak usah bahas-bahas yang tidak penting. Itu hanya teori, sejak dulu nggak begitu berguna untuk nusa bangsa dan agama ini. Jadi Munas Alim Ulama yang diselenggarakan oleh Nahdlatul Ulama. Ini
ucapan ya selamat dari kami sebagai kasepuan kesejarahan wilayah Jawa Timur, Surabaya. Saya mengucapkan selamat saja, tetapi tetap mengharap para ulama untuk berkarya ya. Dulu di Surabaya pernah ditetapkan bahwa barang siapa yang tidak percaya kalau Nabi Isa masih hidup di langit dan akan turun ke bumi, maka dihukumi kafir. Itu ada. Basul Masail NU itu ada. Tetapi sekarang harus dirubah. Apakah tidak mengikuti kaidah ketetapan NU itu Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah? Enggak begitu. Zamannya berbeda. Sebenarnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga kan tidak merelakan kalau setiap masjid itu ada beduknya. Tetapi kenapa sekarang malah justru dilanggar? Ya, berarti nggak mengikuti aturan anjuran dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hari ini Hadratus Syekh wa dzurriyyahnya dihina oleh Habibah Alawi. Masih banyak anak muda NU yang diam saja ya, pura-pura tidak mengerti. Ya, ini harus bergerak mulai dari sekarang ini. Nah, ini penting untuk kita terapkan bersama di era sekarang ini. Para pemirsa dan pendengar semua rahimakumullah, sholat 2 rakaat berarti sholat sunnah ini dilakukan oleh siapa? Oleh gurunya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Simtud Duror. Pernah kami bagikan kitab Fuyudatil Bahril Mali ini kepada panjenengan semua dulu, tetapi kini kami ulangi lagi tapi membuka halaman yang lain karena temanya berbeda supaya bisa menyimak semua dan tahu dalilnya, dasarnya mana. Kalau nggak ada catatannya, kitabnya, ya nggak usah menfitnah saja kepada para Ba'alawi yang mulia. Ya, ada yang menuduh seperti itu. Nah, jenengan kami bagi informasi berikut dalil hujahnya ini ya supaya semua bisa tercerahkan, tercerdaskan. Tidak harus hanya saya saja yang memiliki kitab ini, tapi panjenengan juga bisa membuktikan, oh ini loh kitabnya. Kalau sudah diperlihatkan kitab Fuyudatul Bahril Mali ini, maka Ba'alawi dan muhibbinnya yang terdiri dari santri, kiai, dan jamaahnya tidak akan bisa bantah lagi. Hari ini sebenarnya saya ada bantahan perlawanan dari Dik Lora Ismail Al-Kholili ya, Bangkalan Madura, yang dinikahkan oleh Habib Umar bin Hafid di Yaman sana. Bantah ya, ini kitabnya. Menuduh kami Wahabi, itu kitab Wahabi. Kitab Wahabi bagaimana? Ini kitab Fuyudatul Bahril Mali menerangkan tentang biografi sejarah ya hidupnya Habib Ali bin Habib Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Duror. Delalai di kitab ini juga banyak halunya, khurafatnya, tipuannya, bohongannya. Lah delalai lah ya. Pemerintah kota Surabaya kayak bekerja sama dengan orang yang sama halunya, menyebutkan bahwa kholnya Habib Ali Al-Habsyi dihadiri oleh 800 juta manusia. Nah, delalai ya begitu, terulang kembali. Ya. Sejarah itu akan terulang kembali. Dalam setiap 100 tahun, 200 tahun sekali akan terulang. Nah, ini kalau tidak diulas lagi seperti ini, nanti banyak generasi yang lupa akan informasi ya. Maka kedepannya tidak mengambil hikmah pelajaran dari peristiwa-peristiwa seperti ini. Kasus 800 juta yang hadir pada kholnya Habib Ali Al-Habsyi, padahal dimakamkannya yang di kholinya Solo itu ya di Seun Tarim Hadramaut sana, tidak ada di sini makbarohnya. Lah, oleh sebab itu kenapa saya melarang ya Simtud Duror untuk digalakkan, disebarluaskan di negeri kita Indonesia Raya ini. Karena apa? Pengarangnya itu orang yang suka halu.
orang yang tidak mengandalkan akal sehatnya. Nah, nanti dikembalikan ke, wah ini dalam kondisi jazab. Enggak begitu. Guru-guru saya itu jazab semua, tapi enggak sebegitunya itu. Dalam kondisi ghaibatnya, satohat misalnya, itu alasan saja. Wong gila kok tambah alasan begitu, ya. Jadi Fuyudhatul Bahril Mali ini bukan karya non Ba'alawi, tapi karya Ba'alawi sendiri, dan kitab ini hanya laku di Yaman sama Indonesia sini. Di Jepang sana itu diguyu pipitik, diguyu jangkrik, ya, diguyu cah cilik, ya, diguyu cah cilik. Ini pengarangnya adalah Habib Toha bin Husain As-Saqqaf. Sama-sama Habib Ba'alawinya. Mereka benar-benar getol, ya, berjuang keras untuk menulis kitab-kitab hurufat, kitab-kitab sejarah, ya, kitab-kitab tobakot, kitab-kitab nasab, ya, guna untuk menipu manusia. Tapi dilalai lah, ya, dilalai. Biidznillahi ta'ala Indonesia ini mampu menghadang, ya, dajajalah, dajalun, dajalah, yang mengacaukan, mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil ini. Alhamdulillah berkat usaha kita bersama. Kalau tidak ada usaha seperti ini, maka tetap akan masuk ke dalam memori umat Islam yang ada di negeri ini. Buktinya mana? Yang masih banyak yang terinfeksi di dalam memori kawan-kawan kami, ya, sehingga masih menjadi muhibbin Ba'alawi. Kadang ada yang masih kurang paham, kenapa melarang suntuk duror? Padahal di Sabilu Taubahnya, Gus Ikdam Blitar sana itu rutinan. Nah, itu karena nggak tahu siapa Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang kitab yang dibacanya, maulid yang dilakukan, ya, didendangkannya, ya, disampaikannya. Lah masyarakat awam ya manut-manut saja sama imamnya, pemimpinnya, ya. Nggak mampu lah ya untuk menerangkan seperti ini. Nah, ini harus kita bongkar bersama. Nanti para pemirsa dan pendengar semua buka halaman 59 dulu. Sebenarnya semuanya banyak yang penting, ya. Nah, ini kan berhubungan dengan tema. Halaman 59 sudah kami sertakan di heizin.com yang bisa panjenengan semua akses. Jenengan buka nanti tinggal klik saja, handphone panjenengan canggih, memori besar, ya, maka akan cepat mengaksesnya. Halaman 59. Halaman 59 baris yang dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris yang ke-7 dari atas. Ini menulis tentang ngendikonya Habib Ali Al-Habsyi, pengarang kitab Sittub Duror, yang memuja dan memuji gurunya. Termasuk di sini adalah Habib Hasan bin Soleh. Habib Hasan bin Soleh Al-Bakhar ini sebenarnya marganya bukan Al-Bakhar, tapi Al-Aidrus. Marganya itu Al-Aidrus. Jenengan buka dulu halaman 56. Ya, Ats-Tsalits, gurunya Habib Ali Al-Habsyi yang ketiga, Tarjamatul Habib Hasan bin Soleh Al-Bakhar. Seperti Habib Bahar bin Sumait bin Smith, ya. Halaman 56. Nah, ini biografi singkat, keterangan tentang siapa sebenarnya Habib Hasan bin Soleh Al-Bakhar. Di sini ada keterangan watsalitsu min masyayikhihi huwa al-qutbus syahir imamul alawiyyin wa za'imuhum syekhul ulama wa sultanul auliya usglari wakeh. Gitu. Ini ciri khasnya Habib Ba'alawi, ya. Wa sultanul auliya, sultanul auliya juga. Al-alimul allamah wal habrul fahamah dzil judul ghamir wal majdul mutawatir was sana'ul bahir jami'ul ilm al batin wal zahir al habib alladhi khairatuhu wa barakatuhu wa amtaruhu hadalatan tajri. Hasan bin Soleh bin Idrus.
Al-Bahar Al-Jufri, tapi makanya Al-Jufri. Ya diwala-wali antara Idrus punya marga sendiri, Bahar punya marga sendiri, Al-Jufri punya marga. Jadi itu dikacaukan ya. Dajjal itu artinya adalah mengacaukan, mencampur adukkan, supaya orang tidak bisa menilai ma bainal haq wal batil, mana yang benar dan mana yang salah. Radhiyallahu anhu. Nah, ini. Jadi Habib Hasan bin Soleh bin Idrus Al-Bahar Al-Jufri. Al-Jufri. Jadi Jepara dari Al-Jufri itu. Al-Khairat Palu itu kan Al-Jufri. Salim Segaf Al-Jufri kalau menteri kemarin itu. Jadi Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar Al-Idrus itu, Al-Jufri, memiliki karomah yang sangat tinggi ya. Halaman 59 baris yang ke-7 dari atas, wa min kalamihi aydan, dan termasuk ngendikonya Habib Ali Al-Habsyi yang ceritanya macam-macam, mengajar nahwunya kepada Kanjeng Nabi Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan. Aydan juga Al-Habib Hasan bin Soleh yujibu fil raka'atil wahidah khotmatan. Sholat 2 rakaat. Rakaat yang pertama itu mampu menghatamkan Al-Quran 1 kali. Bukan menghatamkan Al-Quran seperti dawuh Kanjeng Nabi, siapapun dia yang membaca surat Al-Ikhlas 1 kali itu sama dengan menghatamkan Al-Quran 1/3. Khataman, kalau 2, ya berarti 2/3 khataman. Kalau membaca surat Al-Ikhlas 3 kali sama dengan membaca 1 kali khataman Al-Quran 30 juz. Sama dengan, tidak persis, pasti enggak. Ya sama dengan kayak ini ada nanas yang kecil, ada nanas yang sedang, dan ada nanas yang besar. Ini 30 juz itu loh. Akal mana yang bisa menerima ini? Pasti mukhibinnya yang masih gila, Ba'alau yang masih ODGJ pasti akan membantahnya, melawan ini. Nek dikerjano Gusti Allah lah ya iso. Ini dalile wong males belajar. Update ilmu terkini. Nggih. Gak ada orang sholat 2 rakaat. Rakaat yang pertama itu menghatamkan Al-Quran 30 juz. Itu gak ada. Kanjeng Nabi aja gak pernah dalam sejarah hidupnya. Gak ada. Kalau ada silakan buktikan. Ini hanya lucu-lucuan, tapi dicatat di dalam kitab, dan ngendikonya Habib Ali Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Nabi Simtud Duror. Masa kita masih mau membaca karangannya, padahal pengarangnya orang yang halus seperti ini. Lah inilah yang penting ya, harus kita ketahui bersama. Kita bongkar-bongkar semua ya. Wa fir raka'atis tsaniyah, ini gurunya bisa seperti ini yo, muridnya ya mungkin ya sejajar ya. Wa fir raka'atis tsaniyah, dan di dalam rakaat yang kedua, tis'ina alfin, membaca 90.000 min suratil ikhlasi, dari surat Qul huwallahu ahad. Pengumuman, umumkan ini ke seluruh manusia di dunia ya, yang masih sehat akal budinya. Bisakah menerima? Nggak hanya umat Islam saja. Coba kita wawancara dengan umat non-muslim di seluruh dunia. Ada orang sholat 1 rakaat membaca Qul huwallahu ahad 90.000 kali? Ada? Nggak ada. Alasan lain nanti ada di halaman berikutnya di kitab yang sama. Alasannya adalah barokahnya waktu. Barokahnya waktu. Jadi seakan-akan itu walaupun sedikit itu jadi banyak. Dimensi waktu yang ada di alam barzah ya, alam akhirah itu beda dengan alam duniawiyah. Alam jin itu dimensi waktunya 10 kali lipat sampai 100 kali lipat alam dunia kita manusia. Ada jin usianya 10 tahun, bilang ke kita, berarti menurut kita usianya sudah 100 tahun. 1:10. Umur manusia juga begitu, maksimal 60 tahun, jin bisa 600 tahun, bahkan bisa 1000 tahun umurnya. Lah, ini
Kemungkinan kalau bacanya di akhirat mungkin ya bisa lah ya. Ya, 1000 tahun sini, 1 hari di sana. Tapi dimensi seperti ini tidak bisa. Ya, wong ini sholat 2 rakaat kok. Ini rakaat yang kedua membaca surat Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 90.000 kali. Jangan percaya? Wahai Muhyiddin dan Ba'alawi, semua pengumuman bantahlah kitab ini kalau bisa. Kalau jenengan bisa membantah kitab ini, saya akan taslim dan mengikuti, ya, mengikuti ajaran Ba'alawi yang telenah ini. Tidak akan bisa dibantah siapapun, sekelas Ustadz Abdus Somad, sekelas Ustadz Adi Hidayat, sekelas Buya Yahya, sekelas Romo Kiai Sukron Ma'mun. Bantahlah ini kitab ini. Sudah kami sebarluaskan kepada seluruh umat Islam sedunia, bisa mengaksesnya, membacanya. Bahasanya Arab tapi mudah dipahami dengan bahasa kita. Jelas. Rakaat pertama khatam Al-Quran 30 juz. Rakaat kedua khatam 90.000 kali membaca surat Al-Ikhlas. Masuk enggak? Ya berarti kitab karya Ba'alawi itu halus semua. Ya enggak semua sebenarnya, kayaknya dicampur aduk. Inilah yang namanya Dajjal. Dajjal itu bahasa Arab, aslinya Dajjala itu artinya mencampur aduk. Kalau Dajjal berarti sangat mencampur aduk, dari wazan fa'alu. Jadi Dajjalu, kalau dijamak ya Dajjalun, ya. Bisa juga Dajjalah atau Dajjajilah. Berarti Dajjala itu artinya adalah mencampur aduk. Kitab ini ada yang benar, tidak 100% salah, ada yang benar, ada yang baik untuk bisa diikuti. Saya mengakui itu. Tetapi dicampur aduk dengan khurafat-khurafat seperti ini yang akhirnya yang tadinya baik menjadi tidak baik, tadinya ilmiah menjadi tidak ilmiah. Ini halaman 59 baris yang ke-7 dari atas. Wa min kalamihi albon Al-Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar, ya, Al-Aidrus Al-Bahar Al-Jufri, ya, gurunya Habib Ali Al-Habsyi. Yujibu yujibu itu nyembadani bisa melakukan firraqatil wahidah, di dalam satu rakaat khotmatan khatam Al-Quran 30 juz. Kalau mimpi saya percaya, ini bukan mimpi kok. Ini bukan mimpi, ya. Wa firraqatil tsaniyati tis'ina alfin min suratil Ikhlas. Saya tantang semua. Kalau ada yang bisa, saya akan menjadi muridnya. Saya akan mencium lututnya. Kalau ada yang bisa, sholat 2 rakaat, rakaat pertama khatam 30 juz, rakaat kedua membaca surat Ikhlas 90.000 kali, saya akan menjadi muridnya. Saya akan taslim. Sudah, kalau ada, buktikan, jangan ngomong saja. Apalagi ketika Dik Bahar bin Sumed itu berkuar-kuar di luar sana. Maksudnya Pak salah itu. Mantep salah, ya. Memalukan, mantep salah. Enggak itu. Kalau yang Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar ini, itu dalam sholat 90.000 kali membaca surat Al-Ikhlas. Tetapi kalau Habib Al-Kaf, ya, nanti ada, ya, ada di halaman yang berbeda. Nanti saya terangkan juga. Itu 60.000 kali antara maghrib dan isya, ya, antara maghrib dan isya. Tidak di dalam sholat, di luar sholat. Jadi Habib Bahar itu juga kurang teliti dalam menyampaikan referensi. Dari mana kitabnya, halaman berapa, kan begitu. Kalau saya kan saya sampaikan apa adanya. Ya pinter kabeh, ngerti kabeh, semua harus mampu memegang, ya, referensinya. Tidak boleh seenaknya menyampaikan tanpa menyebutkan data referensinya. Para pemirsa dan pendengar semua rahimakumullah. Guruku kata Habib Ali, kalau waktu antara maghrib dan isya, beliau baca Yasin berapa kali? 60.000 kali. Bagaimana Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas? Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas 1 kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Loh, beda-beda ya. Guruku kata Habib Ali,
kalau waktu antara maghrib dan isya beliau baca Yasin berapa kali? 60.000 kali. Nah, ini rada bener. Abu Bakar bin Abdul Attas, Habib Abu Bakar bin Abdul Attas satu kali duduk baca Yasin 90.000. Nah, harusnya yang Abu Bakar Al-Attas itu 60.000. Diwolak-walik, ya. Tapi kalau gurunya Habib Ali, ya, itu 90.000 tapi di dalam sholat, gitu loh. Ini nggak teliti. Habib itu rata-rata ngawur. Saya naik dia ngomong, oh ya percaya, ngono bener ya jamaah percaya. Mungkin bini tersihir, saya itu heran kok. Guruku kata Habib Ali, kalau waktu antara maghrib dan isya beliau baca Yasin berapa kali? 60.000 kali. Bagaimana Habib Abu Bakar bin Abdul Attas? Habib Abu Bakar bin Abdul Attas satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Ono sing 60.000, ono 90.000, tapi penempatannya salah. Penempatan dalilnya salah, keliru, nggak gitu, ya. Yang Habib Hasan bin Soleh Al-Bakhar, ya, Al-Aidrus Al-Bakhar Al-Jufri, gurunya Habib Ali itu di dalam sholat 2 rakaat, yang rakaat pertama khatam Al-Quran 30 juz, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas 90.000 kali. Jangan lihat sendiri, bisa mematahkan, ya, omongannya Habib muda ini. Kurang berkualitas. Kurang berkualitas, baca kitabnya nggak dibawa kitabnya seperti ini. Mungkin ingatannya berubah-ubah. Ngawuriah. Ya sama dengan ketika Habib muda dan Habib tua menyampaikan tentang sejarah pertanyaan malaikat mungkar nakir kepada Muhyiddin yang dimakamkan, ya. Itu katanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bukan. Di Masra'ur Rawi itu tidak itu. Habib Abdullah bin Alwi Al-Huyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Jadi Habib Abdullah bin Alwi Ba'alawi gitu. Tetapi dipelesetkan ke Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Korbannya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mana? Di Plokoto. Oh, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad nggak ada kok ceritanya dalam kitab. Ya saya belum menemukan, ya. Saya belum menemukan. Man Rabbuka Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, enggak. Man Rabbuka Habib Abdullah bin Alwi Al-Huyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbat. Itu yang benar di Al-Masra'ur Rawi karya Abu Bakar Asyili Ba'alawi, gitu loh. Jadi nyampaikan itu harus dipertanggungjawabkan. Ngomong itu harus berdasarkan data fakta. Tulisannya, referensinya mana, ya. Ini saya sampaikan kepada panjenengan semua. Jadi ini apakah bisa diterima? Tidak bisa. Halu jua, sama seperti leluhurnya dulu. Sampai sekarang juga nggak ada waras-warasnya. Kelihatannya warang kitab-kitab itu, saya punya ratusan kitab karya mereka itu. Nanti akan kami buka semua ke publik di Indonesia supaya cerdas semua, tercerahkan semua. Nah, ini ada keterangan lagi bahwa ini ketika Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar, ya, berada di Mekah, mulai dari pintu Babus Salam, ya, pintu yang dilewati Kanjeng Nabi pada waktu haji yang terakhir kalinya, haji wada, Babus Salam, sampai ke makam Ibrahim, bukan makam kuburan, tapi makom tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musholla, itu bisa khatam Al-Quran 30 juz. Di bawahnya lagi nanti panjenengan baca semua. Wa syara'a fil Qur'ani yaqra'u min awalil khatmati ala alif lam mim. Jadi maca Quran temenanan, bukan maca diloncat-loncat itu enggak. Suratul Baqarah wa syaikhu qafahu. Ini Syekh Umar Abdur Rasul ini mengikuti bacaannya, ya, sampai berjalan yamshi wa yasma'uhu ila an wasala maqam Ibrahim wa khatamal khatmata baina babis salam wa maqam Ibrahim. Percaya dengan jaraknya antara babus salam sama maqam Ibrahim nggak ada 250 meter, tapi bisa khatam Al-Quran 30 juz. Waqa'at minal Habib Hasan karomatani. Jadi Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar ini memiliki 2 karomah. Yang pertama, kaunul Habib Hasan ma yahfadzul Quran. Habib Hasan Al-Bahar ini, bin Soleh Al-Bahar ini tidak hafal Al-Quran. Membaca,
asli membaca bin nazar, bukan bil ghaib. Terus watsaniyah annahu qara'al Qur'an jami'ahu, membaca Al-Qur'an keseluruhan, bukan dilompat-lompat itu enggak. Sopo sing membaca surat Yasin 1 kali sama dengan mengkhatamkan Al-Qur'an 10 kali. Itulah fadilahnya, ya, bukan pelaksanaannya. Ini asli. Annahu qara'al Qur'ana jami'ahu ma baina babis salam wa maqam Ibrahim. Masuk apa enggak? Jelas enggak masuk. Jelas enggak masuk. Nah, ini halaman 59 yang jelas tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, berikutnya panjenengan buka bersama halaman 83 tentang khususiat Habib Abu Bakar, ya, tadi yang disebutkan Habib Abu Bakar itu. Abu Bakar. Di sini pokoknya kelompok halu-halu itulah. Summa qala, ya, ini Habib Ali pengarang Sibuk Duror. Fihi aydon qultu wa qad khassallahu ta'ala al-Habib Abu Bakar bi thalathi mazaya minal karomat. Allah telah mengkhususkan kepada Habib Abu Bakar dengan 3 pemberian karomat yang sangat hebat. Hatta ishtahara biha duna ghairihi min awliya'i asrihi wa balagha naqalat anhu adadut tawatir. Ini semua orang menceritakan, ya, dinukil, ya, disampaikan, diterima, dinukil, disampaikan, mutawatir, ya, tawatir tadi tutur tinular. Al-ula yang pertama, kaunuhu min ahlil khutwah. Jadi Habib Abu Bakar itu termasuk orang yang memiliki karomah, memiliki kemampuan. Ahlil khutwah itu ilmu saifi angin, berlari cepat, berjalan cepat. Sama seperti yang kemarin saya sampaikan, dari Tunisia, Maroko sampai ke Yaman itu cuma 7 hari, sampai ke Tarim itu cuma 7 hari, padahal harusnya berbulan-bulan hari. Ini 7 hari langsung cepat. Perjalanan cepat, ilmu sifi angin. Kalau Nabi Sulaiman itu ya mengendarai angin itu, ya, dari Yerusalem sampai ke China, gitu. Sampai di atas tembok China itu, ya, sampai berjalan lagi ke India, ya, sampai berjalan lagi ke Nusantara, mengendarai angin, ya. Nah ini lebih, ya, mendekati mukjizahnya Kanjeng Nabi Sulaiman. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad buruk, cepat kilat, ya, ketika Isra dan mengantarkan ke Mi'raj. Ini kaunuhu min ahlil khutwah alladzi tutwa lahum masafatul ardi khalatal masyi 'alaiha. Dilempit. Bumi itu dilempit. Kayak itu jarak itu sama seperti hukum molor mungkret. Waktu ya molor mungkret, lokasi juga molor mungkret. Hukum relativitas ruang dan waktu. Saya dari Surabaya nggak naik pesawat, kereta, mobil, dan transportasi yang ada. Saya berjalan cuma 2 jam. Sama dengan pesawat terbang. Berjalan malam hari. Ya, kalau lafadz mantranya itu ada. Ilmu toyul ardi namanya, ngelempit bumi, tapi jarang yang berhasil. Kalau ada yang berhasil seperti ini, di saat ini biasanya uripnya melarat, angel golek rezeki. Karena apa? Ngelakoni ilmu perdukunan, ya. Nah ini, tetapi kalau karomah, enggak. Karomah, misalkan Mbah Sunan Ampel mau ke Tuban itu ya tidak perlu waktu yang lama, enggak butuh waktu berhari-hari untuk ke Demak misalkan. Dari Demak Mbah Sunan Kali mau ke Surabaya nggak perlu berhari-hari, cukup dengan ilmu telepati, ya, jarak jauh, ataupun dengan ilmu lempit bumi secepat kilat. Zaman dulu itu kan begitu. Kita tidak menyalahkan memang karena perbedaan zaman, ya. Zaman Pangeran Diponegoro pada waktu gerilya Perang Jawa itu ya begitu. Dulu juga utusan-utusan Mataram sampai ke Madura, sampai ke Surabaya, Trunojoyo sampai menundukkan Mangkurat pertama, itu juga menggunakan ilmu-ilmu seperti ini, dan biasanya malam hari. Masafatul ardi khalatal masyi 'alaiha. Terus yang kedua, kaunu syakhsihi asyarif yatajazza'u. Jadi bisa apa ya?
saya bisa memecah diri menjadi ribuan badannya seperti saya ini. Sama seperti ilmu apa ya? Bukan malih rupa. Naruto. Ya pokoknya saya bisa menjadi 100 seperti saya. Ada di mana-mana. Yani kaunuhu syakhsi syarif yatajazza'u fayablugu adatan minal ashkhas ala surati al-khalqiyati dzatan wa sifatin. Jadi podo kayak aku iki. Aku nang Cipondoh Tanggerang Banten ya ana aku ya. Nang Madura ya ana seperti aku iki podo. Jadi apa ya? Membelah diri lah. Ilmu membelah diri. Saya bisa pas dalam kondisi seperti ini, saya juga di Makkah sekarang ini. Kumpul dengan orang-orang yang tawaf misalkan. Nah, ini kalau sekarang ini wallahu a'lam bishawab, ilmu-ilmu langka seperti ini itu tidak. Kalau dulu mungkin bisa dipahami ya, karena memang tidak adanya perkembangan teknologi ya. Atsalitsah kaunuhu ya'rifu as-sa'id minasyaki. Jadi Habib Abu Bakar ini ngerti iki wong ciloko, iki wong bejo, ngerti ya. Bikio atil kitabah al-khalqiyah allati fi jabinil insan. Nang pilingane gitu. Nang bathuke sedewaca. Iso ngeramal. Ya, ilmu telepati. Bisa membaca isi hati orang-orang yang ada dan ditemui. Ya, ini beliaunya. Ada 3 karomahnya Habib Abu Bakar. Yang pertama, memiliki karomah ilmu lempit bumi. Yang kedua, bisa memecah diri. Yang ketiga, bisa membaca isi hati. Itu ahli neraka iki ahli swarga iki, ngerti kabeh. Ya, terus akhirnya ke halaman 92. Tadi halaman 83 nggih. Halaman 92. Halaman 92. Nah, ini 92 baris yang 1 2 3 4 5 dari bawah. Halaman 92 baris kelima dari bawahnya. Baris kelima dari bawah. Nanti cocokkan sendiri dengan ucapannya Habib tadi. Termasuk Habib Al-Bahad As-Sumait ya. Wa dzakarul Habib Ali. Nah, ini Habib Ali lagi yang ceritakan, pengarang Simtud Duror ini. Wa dzakar Al-Habib Ali Anis Sayyid Ahmad Al-Ghaf. Ya. Yang cerita itu siapa? Sayyid Ahmad Al-Ghaf. Qala berkata, Innal Habib Abu Bakar Al-Attas. Ya tadi lah ya. Tadi yang pertama sebelum Abu Bakar bin Sumait ya mengatakan benar ya, mengatakan sesuai dengan kitab ini. Innal Habib Abu Bakar Al-Attas qala li, Habib Abu Bakar Al-Attas berkata kepadaku, barakallahu fi wakti, Allah memberikan berkah kepadaku dalam waktuku. Ati fi ma bainal maghribi, datang aku mengalami waktu antara sholat maghrib wal isya'i dan sholat isya bisitina alfi marrotin, dengan membaca 60.000 kali min surat Yasin, dari surat Yasin. 60.000 tetap nggak bisa. Antara maghrib dan isya itu hitunglah berapa sih, nggak ada 1 jam. Paling-paling ya 45 menitan. Ya kalau dibulatkan 1 jam saja lah. 1 jam mampu membaca surat Yasin 60.000 kali. Apakah bisa diterima ini? Nggak bisa. Nggak bisa, 1000 kali aja nggak bisa, kok apa 60.000 kali. Wah, itu kan barokah. Nggak begitunya. Karomah itu bisa diilmiahkan kok. Ya. Ini namanya ngawuriyah ini. Saya kan sering menyampaikan sejak 2 tahun yang lalu itu, kalau membaca Yasin mungkin bisa, ya. Tapi kalau baca surat Yasin 83 ayat itu nggak bisa. Wes sudahlah. Kalau bisa, tantangan saya, kalau ada keturunan dari Habib Abu Bakar Al-Attas, ya marga Al-Attas lah, Hanif Al-Attas kan Al-Attas ya. Ada dari Al-Jufri, ya misalkan ya, misalkan Salim Segaf Al-Jufri, keturunannya, ada yang mampu melakukan seperti lulurnya, saya akan taslim. Saya akan mencium lututnya, bukan kakinya, lututnya saya cium. Bagi bukti saya akan pasrah
menyerah, saya akan menjadi muridnya. Tidak akan pernah ada itu. Wah, itu ketika mana gitu lagi. Itu kerasa anak Gusti Allah, gak iso. Gak bisa, ya. Salat rakaat pertama khatam Al-Quran 30 juz, rakaat kedua maca qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 90.000 kali. Kalau ini waktu ma bainal isya maghrib wal isya bisittina alfi marrotin min surati Yasin. Ini Habib Abu Bakar yang ngendika Habib Ahmad Al-Kaf, yang menyampaikan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Duror yang di Kholi di Solo dikunjungi 800 juta. Mbah malaikat, mbah jin, mbah manusia, mbah nyamuk, mbah coro, mbah kroco, mbah apa, ya. Ndelalai nang Jawa ya, nang Surakarta, nang Solo sana itu ya halu ya. Inilah ayat ilahiyat yang diberitakan, diperlihatkan kepada kita semua, seluruh masyarakat Indonesia. Tapi kenapa masih banyak yang buta, nggak mampu melihatnya, ya, masih menerima doktrin-doktrin kebodohan seperti ini. Ini ada kitabnya, Lora Al-Khalili, Lora Ismail Al-Khalili, bantahan kitab ini, Dek. Nggak akan bisa lah, sudahlah, menyerahlah. Sekelas profesor, sekelas doktor, ya, bantahlah wahai Prof, ya, Quraish Shihab, bantahlah, nggak akan pernah bisa. Ini karangan dari klan kalian sendiri, bukan karangan saya. Kalau ini karangan saya, panjenengan akan menuduh saya Wahabi, Wahabi. Pasti ini karangan leluhurmu, dewe. Masuk akal apa enggak? Tidak masuk akal. Sama seperti ngalam mimpi. Kalau di alam mimpi ya terserah. Sakar pesi mimpi. Jadi ini kita hidup ya bersaing. Persaingan begitu ketat ya. Malah kita dibodohi dengan doktrin-doktrin seperti ini. Kapan umat Islam Indonesia iso maju? Ora iso maju. Nggih. Ya Allah, subhanallah. Ini alhamdulillah. Ini saya diprotes ini sama guru saya ini. Saya bacakan sebelum membaca komentar panjenengan semua. Nah, karena memang saya ini dipantau oleh guru saya. Jadi, Assalamualaikum ke Indonesia. Ba'alawi sholat rakaat pertama hafid 30 juz. Rakaat kedua baca 90.000 Al-Ikhlas. Orang tersebut wajib diruqyah. Nggih. Leres Ramayai, wajib diruqyah. Kalau dekat itu saya ajak ke dalamnya Ramayai saya. Orang tersebut wajib diruqyah atau dibawa ke dokter psikiater, Yai. Apalagi dia menyebut waktu di ruang hamba atau alam lain, sebab setiap manusia jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki dapat masuk ke ruang hamba, jelas orang tersebut keadaan fana, ini lenyap, tidak punya keinginan atau kepentingan apapun. Nah, beliau sendiri yang mengalami. Saya percaya karena saya membuktikannya. Bukan berarti saya mengalami guru saya, enggak. Saya membuktikannya sendiri, itu loh. Jadi kalau sudah makom fana itu ya, enggak ingin di alam, wah aku bisa moco surat Al-Ikhlas 1 rakaat 90.000, nggak perlu dicatat. Jadi sebuah kitab seperti ini perlu diruqyah, dibawa ke psikiater kejiwaan ya. Kalau ahli hipnoterapi sekarang ini ya Kiai Nur Rahmat Asmawi ya, salam nggih dari Jepara nggih. Ruqyah cuci otak saja. Mengsle itu mungkin ada yang kurang tepat nggih. Setiap manusia jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki dapat masuk ke ruang hamba, nggih. Jelas orang tersebut keadaan fana. Fana itu lenyap. Lenyap dalam arti wis sudah tidak ada gorot, keinginan atau tidak ada maksud dan tujuan ya. Hanya Allah Ta'ala saja, tidak punya keinginan atau kepentingan apapun. Jika masih punya kepentingan mustahil bisa masuk. Nggih. Mungkin hanya ngaku-ngaku bisa masuk. Mungkin gitu nggih. Jadi nanti keterangannya sampai pada bahasan
ya Mi'raj itu. Mi'rajnya Al-Faqihul Muqaddam, Mi'rajnya Habib Abdurrahman Al-Masyhur, Mi'rajnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya. Hampir sama seperti itu nanti. Nggih, matur suwun, Yai telah mengkritik dan mengarahkan kami untuk ya membawa mereka yang memiliki pemahaman seperti ini ke ahli psikologi kejiwaan atau di ruqyah saja. Ruqyah Indonesia yang paling bagus itu apa ya? Ahli ruqyah Indonesia ini nggak mumpuni. Ahli ruqyah ya milu halu gitu. Ya kadang-kadang itulah tadi kan itu nggak menilai. Saya sendiri ya nggak semampu ahli ruqyah Indonesia, tetapi yang ikut ngurupiah ya podo-podo halune iku piye? Mosok iso waras. Malah tambah dadi. Demikian yang dapat kami sampaikan, kitab Fuyudhatul Bahril Mali sudah kami berikan kepada panjenengan semua. Dari guru saya kami ikhlaskan. Ini ilmu Allah Ta'ala. Bukan ilmu saya, bukan ilmu guru saya, bukan ilmu siapa-siapa. Nanti tetap harus panjenengan sampaikan dari generasi ke generasi, murid, jamaat, pengikut ya panjenengan semua. Karena intisyarul ilmi.